Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya semangat karena selalu ada wajah baru. Dan ini menunjukkan bisnis ini tumbuh dan insya Allah ibaratnya kita berjuang sudah ada generasi berikutnya. Ya, itu yang harus kita siapkan. Ya, jangan terlalu peduli dengan jumlah. Memang karena begini, di semua organisasi apapun, di bisnis apapun, yang lebih banyak itu kan pengikut. Betul ya? Pemimpin itu tidak banyak. Jadi Anda tidak usah sedih misalnya, Pak, banyak sih downline saya yang belum mau hadir. Tidak apa-apa. Yang penting Anda dulu hadir. Karena Anda harus ingat, kita bukan jadi pemimpin kalau tidak ada pengikut. Dan jumlah pengikut kan harus lebih banyak dari jumlah pemimpin. Setuju enggak? Iya kan? Presiden Indonesia 1. Rakyatnya 250 juta. Betul kan? Dan kalau Anda jadi Crown Ambassador atau Leaders Club dulu lah. Ya biasanya minimal downline-nya sudah 1.000, 2.000, bahkan beberapa orang downline-nya sudah 6-7 ribu, baru dia jadi Leaders Club. Artinya tidak banyak pemimpin dan itu insya Allah Anda yang ada di ruangan ini. Ya. Nah hari ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin ini tidak banyak dibahas. Karena rata-rata orang kan hanya melihat hasil itu dari besarnya bonus dan PIN. Ya. PIN ini penting, bonus penting karena ini bisnis. Ya, tapi Anda harus ingat, itu kan hanya hasil efek belakang lah. Ya, sebelum itu yang paling penting adalah diri kita ini sudah berkembang seperti apa. Ya kebetulan waktu saya memulai bisnis scaling, saya sudah secara karir sudah lumayan bagus, sudah ikut training di mana-mana, artinya pengalaman sudah cukup banyak. Saya sudah ikut training yang makan beling, saya sudah ikut training berjalan di atas api, bahkan pernah mencoba jalan di atas air trainingnya. Artinya banyak pengalaman. Saya jadi pimpinan perusahaan di usia 24 tahun. Pada saat itu beberapa pegawai saya sudah bekerja lebih dari 30 tahun. Nah akhirnya cukup matang kan. Nah tapi yang saya temui beberapa leader Keling yang sekarang peringkatnya sudah Crown Ambassador, Senior Crown, ya pokoknya semua peringkat. Pada saat memulai Keling kan masih muda. Ada yang bahkan belum pernah kerja. Dulunya kalaupun kerja secara jabatan kan di bawah. Nah kita nih mau jadi pengusaha, sementara belum pernah usaha. Betul enggak? Ya termasuk beberapa dari kita. Dulu paling takut kalau disuruh jualan, betul kan? Nah sementara sekarang mau enggak mau, bukan cuma jualan, malah harus menerangkan kesehatan, malah harus menerangkan apa lagi? Segala macam lah. Bahkan membuat game plan sampai punya penghasilan 10 juta. Bahkan seumur-umur belum pernah. Pada saat Anda, terutama yang masih awal-awal, waktu Anda presentasi, banyak diterima atau ditolak? Ditolak. Kira-kira kenapa sebabnya? Apa produknya yang tidak bagus? Apa Kelingnya yang tidak bagus atau apa? Enggak kan? Ya. Anda sudah tahu. Semua orang tahu Keling ini produknya bagus. Mereka tahu Keling ini bisnisnya bagus. Masalahnya yang nawarkan ini kok kayaknya kurang bagus gitu. Betul kan? Nah sehingga mereka tuh jadi ragu. Nah hari ini saya mau ngomong ini. Kemarin kita baru saja minggu lalu ada acara Road to LC. Ya, Pak Santoso kebetulan pembicara utama, beliau ngomong ini. Biasanya kan kita nih begini, kita punya 3 kaki, 3 leg atau 5 leg. Nah alhamdulillah, biasanya dari 3 atau 5 tadi yang jalan cuma 1 leg. Betul kan? Ya. Terus kita merasa, waduh kayaknya gagal betul, padahal enggak. Begitulah cara Allah mematangkan kita. Gitu. Karena ingat tadi, belum pernah berbisnis. Belum pernah megang duit banyak. Ya banyak faktor lah. Dulunya maju ke depan, assalamualaikum pun tidak keluar dari mulut kita. Betul kan? Tapi berharapnya baru setahun, 2 tahun. Kita tahu-tahu berubah, kan tidak bisa. Saya sering ngomong, duit itu ternyata punya mata juga. Gitu. Begitu tidak cocok, dia hilang. Dia nyingkir. Gitu. Bapak dan Ibu, memang beberapa orang yang sekarang berhasil di Keling ini, ngomongnya kan begini, saya belum pernah ikut MLM sebelumnya. Tapi ternyata beliau berhasil. Tapi sebagian besar leader Keling yang sudah berhasil dan bisnisnya mantap,
Saya katakan bisnisnya mantap, artinya memang kokoh. Sebelumnya mereka sudah ikut MLM. Waktu saya ketemu Pak Erwin kan ngomong begini, Bapak jangan lihat saya, Royal Crown Ambassador Erwin, karena Pak Erwin ini sudah ikut banyak multi level, dan beliau sendiri sudah pernah membangun perusahaan, bahkan sudah menjadi beberapa top leader di perusahaan lain. Jadi begitu masuk Keling, memang sudah nyari, tahu-tahu dapat. Rata-rata kita kan belum pernah tahu, seumur-umur baru di sini. Bahkan beberapa orang umurnya masih sangat muda, tapi kepinginnya begitu setahun serius, hasil terbaik. Ya, nah hari ini saya mau mengingatkan itu. Nah jadi judulnya meningkatkan kapasitas diri. Nah contoh tadi kan, ini Mas Ahmad, new partner sejati Mas. Umurnya sekarang 18 tahun, belum pernah berbisnis. Nah Anda bayangkan kalau tahu-tahu memprospek seorang pengusaha misalnya, yang punya 2 toko. Sementara dia tahu Mas Ahmad ini umurnya 18 tahun. Masih sekolah, belum pernah berbisnis. Nah kira-kira gimana? Yang mau diprospek mikir, yang mau memprospek juga. Nah tapi Anda sadari atau tidak, kok Anda berani ngomong gitu? Betul enggak? Nah coba yang petani, tolong angkat tangan. Petani. Oke? Anda pernah memprospek siapa yang paling tinggilah menurut Anda? Dokter misalnya. Pernah ya? Mas Hari pernah memprospek dokter. Nah, kemarin baru aplikasi dokter. Beliau petani, profesi terakhir pedagang cilok. Sementara kita ini kan produk kesehatan, yang banyak kita omongkan tentang hidup sehat. Mau memprospek dokter. Saya yakin sebelum maju itu pertimbangannya banyak sekali kan? Ya opo ya gitu. Ini dokter, saya petani. Mundur, maju, mungkin Al-Fatihah sudah tamat 3 kali ya. Saya yakin sebelum-sebelumnya takut, tapi sekarang berani. Kenapa? Karena percaya dirinya sudah naik. Tanpa disadari, saya ketemu beliau berapa tahun yang lalu, tidak selicin sekarang. Saya cerita kepada Anda, saya ketemu Pak Henry tahun 2003 kalau saya tidak salah. Beda dengan sekarang. Saya ketemu Pak Andang tahun 2004, beda. Tumbuh. Dan bukan cuma sekarang, waktu saya ketemu tahun 2005 pun, beliau-beliau sudah berbeda. Ya, jadi pertumbuhan ini. Nah sekarang, apa yang kita lakukan di bisnis ini untuk menaikkan kapasitas diri? Saya tanya Anda, siapa yang kepingin dirinya jauh lebih baik dari sekarang? Tolong angkat tangan. Amin, insya Allah kita semua sama. Ya. Nah Bapak dan Ibu, tidak ada pilihan lain untuk Anda bisa naikkan kapasitas diri. Practice make perfect. Latihan, maka itu akan membuat Anda menjadi semakin profesional, semakin sempurna. Anda sudah dengar kan? Namanya Beckham untuk bisa menendang pisang sebagus itu sehari bisa nendang berapa? Berapa jam? Orang kalau mau main golf, pukulan baru bagus kalau menghabiskan 1000 bola. Pilot, dia baru dikatakan profesional kalau sudah terbang 1000 jam misalnya. Nah, sama dengan Anda. Kalau Anda ikut TTP, di situ dikatakan kan, yang membuat Anda lancar bicara adalah rutin berbicara. Nah, kalau saya cerita diri saya, sebelum Keling saya sudah lancar berbicara. Dan saya kan 16 tahun jadi pimpinan kantor, nanti rapat segala macam. Karena sudah biasa, jadi mimpin meeting biasa apa biasa. Akhirnya waktu jalan Keling, ini sudah biasa. Nah, tapi beberapa dari kita kan jarang ya. Nah, makanya di sini yang pertama yang harus Anda lakukan banyak, sering, berulang-ulang adalah presentasi. Presentasi ini memang utamanya adalah menambah jumlah aplikasi. Kenapa penting gitu? Ya, new apps. New itu baru, apps itu aplikasi. Artinya orang yang baru bergabung menjadi member dalam grup kita. Kalau tidak ada aplikasi, omset akan sulit. Kita ini kan dibayar dari produk yang terjual, artinya omset. Makin besar omset, kalau nyusunnya bagus, makin besar bonus. Karena Keling tidak ada bonus rekrut, ya. Nah, jadi penting menetapkan berapa jumlah apps kita. Makanya salah satu yang sering dibicarakan dan diingatkan oleh Upland adalah, ayo presentasi kemana? Ayo booking home meeting di
lag mana? Karena memang ini kuncinya. Oke, yang berikutnya, new app. Kalau Pak Henry ngomong ya, beliau suami istri, kalau lihat lembaran kuning itu, ngantuk langsung bangun. Matanya hijau kalau lihat aplikasi. Ya sama, kalau Anda serius di Keling, kalau dapat aplikasi, flu pun langsung sembuh kayaknya. Ya kan? Ya, Anda rasakan kan? Sudah capek sekali mungkin Anda ke Kencong, ya, ke Ambulu. Begitu orangnya join, kayaknya hilang semua kan? Waduh, nah kadang-kadang malah jadi teledor. Yes, sudah join, tapi tidak diapa-apakan. Karena merasa itu sudah ultimate goal, bukan. Tapi Anda pasti senang kalau Anda serius ya. Yang berikutnya, Pak Santoso ngomong ya, jadi kalau Anda menjalankan Keling, tidak ada cerita lain, presentasi dan demo produk. Dan semakin banyak presentasi dan demo ini, maka semakin banyak orang yang akan hadir di pertemuan. Seperti saat ini, saya lihat pertumbuhannya kan bagus di mana-mana. Oke, yang berikutnya, saya tahu Pak presentasi, tapi mulainya gimana? Upline saya itu kalau diajak susah sekali. Upline saya, selalu kita ngomongnya begitu kan? Seolah-olah meninggal kalau tidak ada upline. Ya saya pribadi, upline saya ya sudah tidak ada. Yang di atas-atas itu ya, yang ada Ibu Desi. Saya ini downline ke 400 entah ke 500 dari Ibu Desi gitu. Terus yang 500-nya hilang. Waktu kami pertama ke sini pun mungkin kita sudah punya 1000 orang, belum ada yang jalan. Masih jalan-jalan saja. Barulah akhirnya ketemu Pak Arif, ketemu Pak Taufik itu sudah ke downline mungkin yang ke 3000, mungkin yang ke 4000. Terus yang 1000-nya kemana Pak? Kita doakan saja mereka jadi veteran-veteran yang jihad ya. Artinya seperti itu. Anda tidak usah khawatir ya. Nah, tapi dulu saya menyampaikan ke teman-teman, itu harga yang harus kita bayar, belajar. Karena memang harus ada yang hilang. Anggaplah belajar. Ya, kalau Anda baca foundation pack itu kan begini. Tulis daftar nama, kemudian dipilah, terus memang ada orang yang kita tahu kalau kita presentasi di awal-awal nih, kalau Anda orang baru. Pilih yang nilainya kecil, yang penting Anda ngomong. Anda sudah tahu mereka tidak akan join. Jadi dianggap untuk latihan ngomong saja. Terus Anda naik level. Mungkin dia grosir besar, mungkin dia adalah bos sembako. Nah dulu kalau kami memang itu yang kita incer gitu. Nah tapi kenapa saya berani memprospek itu? Kira-kira kenapa? Karena saya yakin diri saya bisa menawarkannya. Dan mereka mau nerima kita. Kenapa kira-kira beberapa orang, mungkin termasuk Anda, tidak berani nawarkannya? Kenapa kira-kira? Kita nganggap mereka terlalu tinggi kan? Itu duitnya akeh Pak. Kenapa Anda ngomong gitu? Karena duit kita belum akeh, betul ya kan? Dia ngomong, nanti dia tidak percaya Pak. Kenapa? Karena Anda merasa, masa aku yang ngomong gitu. Akhirnya maju mundur ya kan? Ya, biasa saja. Ya, tapi kalau Anda sering presentasi, kan nanti nemu nih. Jadi sekarang saya ngomong begini, tahu-tahu downline Anda dapat orang kaya. Terus dia ngajak Anda, sama-sama belum kaya nih. Downline belum kaya, Anda belum kaya. Ketemu orang kaya. Waktu Anda ngomong dia tidak percaya, wajar enggak? Wajar. Tapi Anda tahu kan, kalau saya ngomong gini, orang kaya tidak percaya. Sekali lagi dapat orang kaya, jangan ngomong itu lagi. Betul enggak kira-kira? Contoh Anda ngomong, Bapak mau enggak Pak penghasilan 10 juta? Ternyata dia sudah 100. Ya sering kan gitu kan. Tapi karena kita nih ya namanya isi kepala kita kan baru segitu. Mungkin ngomong dengan dia bukan begitu. Pak, Bapak tertarik enggak kira-kira? Kenapa? Kalau di bisnis Bapak mungkin misalnya, kan untuk ngumpul dengan keluarga itu agak sulit Pak ya. Oh iya katanya, karena saya sibuk. Nah Bapak mau enggak? Mungkin penghasilannya sama seperti Bapak atau agak kurang-kurang sedikit, tapi banyak waktu dengan keluarga. Mungkin itu menarik buat dia. Ya, tapi jangan Anda ngomong, Bapak mau enggak saya ajarin caranya berbisnis? Ya kan konyol kita. Ya, tapi ini sering terucap kadang-kadang. Termasuk saya lihat pembicara yang di atas panggung. Kebetulan kan New Silver Leaders Club, dia di atas. Kadang-kadang dia enggak lihat. Ternyata audiens ini di depan sudah kelihatan. Ada yang naik BMW, ya kan? Ada yang naik CR-V. Terus downline-nya sudah ngomong, Pak, yang ini GM perusahaan apa? Artinya gajinya sudah 20 juta, mungkin 30 juta. Dia di atas panggung ngomong, Anda kepingin enggak 10 juta seperti saya? Langsung, orang-orang tadi kan langsung,
Nah, tanpa kita sadari, tapi dengan presentasi, ini akan hilang gitu. Ya, jadi maksud saya, di awal-awal Anda salah, dalam artian salah nih begini, karena salah orang tidak gabung kan? Tidak usah disesali, tidak usah merasa berdosa gitu. Lagi proses belajar. Jadi tidak ada yang gagal, yang ada adalah belajar. Termasuk pakai jas ini. Ya, pakai jas ini kan Keling membuat supaya kita nih naik kapasitas diri dari dalam. Seumur-umur kan tadi misalnya, kita ini tukang parkir gitu. Namanya tukang parkir kan biasanya pakai baju seadanya plus sekarang kan sudah agak ini jukir, tulisan ada jukir itu kan. Dan semua tukang parkir bangga dengan itu. Ada yang oranye warnanya, ada yang list apa gitu kan. Nah, oleh Keling dinaikkan. Anda diajari pakai jas, sumuk Pak, kalau belum biasa. Kalau sekarang kan enggak sumuk-sumuk amat, betul ya kan? Apalagi nanti kalau bonusnya naik, sumuknya hilang sudah. Iya kan? Nah, jadi bentuknya seperti itu. Ya. Nah, makanya belajarnya bisnis ini kan learning by doing. Belajarnya dengan cara melakukan. Lakukan saja. Coba teman-teman yang sering presentasi tanpa Anda sadari, percaya diri naik. Dulu jarang nyisir, sekarang nyisir. Ya, yang perempuan nih, dulu enggak terpikir mau lebih mulus sedikit, ya kan? Dulu berjerawat, sekarang enggak kepingin berjerawat. Tanpa disadari. Itu sudah mulai naik. Ibu-ibu yang dulu mungkin jarang berkaca, lihat aku nih kok kayak kurang langsing. Sekarang begitu jalan Keling, karena mau tampil di depan kan, kok kayaknya kurang ya. Tanpa disadari. Ya, jadi seperti itu. Ya. Mulai dari diri sendiri, Anda latihan, banyak afirmasi, itu yang perlu kita lakukan. Ya, oke, selanjutnya. Semua kepingin menjadi LC yang cepat. Semua kalau ditanya, siapa yang kepingin jadi LC? Semua naik. Siapa kepingin jadi emerald? Semuanya naik. Tapi jarang ngitung. Kan sudah tahu, semakin banyak pasukan, menggempur semakin bagus. Semakin banyak yang presentasi, semakin bagus. Nah, makanya kalau memang Anda serius kepingin jadi LC, Anda harus buat strategi. Bulan ini mau new app berapa? Dan di kita kan di Vital Sign sudah ditulis. Untuk yang berperingkat di bawah 9% ya. Satu bulan itu minimal ada 12 aplikasi. Nah, kita ini kan jarang ngitung. Kadang-kadang enggak punya target mau aplikasi berapa. Terus dapat aplikasi itu dari mana? Presentasi, demo produk. Makanya ingat kata-kata saya, presentasi itu bukan semata-mata new app, tapi semuanya. Nanti akan menaikkan produk knowledge Anda. Mau enggak mau kan karena kita mau maju, kita baca. Mau enggak mau kan kita harus persiapan diri. Ya, oke, lanjut. Jadi saking sudah presentasi itu sampai Anda lupa. Zaman dulu kita ngomong begini, kalau Anda masih berpikir, kok enggak ada yang gabung, kok tadi presentasinya gagal, berarti jumlah presentasinya kurang. Ya, Anda buat agenda itu sampai Anda enggak sempat mikir lagi. Yang penting presentasi. Kenapa? Karena aktivitasnya banyak. Saking banyaknya, downline yang nelpon, Pak mau kemana? Pak mau kemana? Ada yang nanya lagi, Pak kalau ada masalah ini pakainya produk apa? Pak kalau begini, kalau Anda mau enggak banyak mikir, padatkan agenda. Nanti tanpa terasa kapasitas Anda naik. Ya, dulu duduk tuh mau maju, mikir, ya kan? Diajak jadi panitia, ya opo ya? Ya kan gitu ya. Karena merasa kok kayaknya kita kurang gitu. Ya, jadi lakukan ini. Ya saya lihatlah di grup-grup WA itu sekarang, karena kan zamannya sudah canggih. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang join, sudah gabung, mau serius, Anda minta dengan upline Anda digabungkan dengan grup WA-nya, supaya Anda lihat. Termasuk juga Anda jadi tidak sedih pada saat Anda presentasi ternyata tidak join. Karena di grup itu banyak teman-teman, alhamdulillah tidak ada yang join. Jadi Anda tidak merasa paling gagal di dunia, karena ternyata banyak teman-teman yang bahkan ada yang jatuh dari motor. Saya bacakan, alhamdulillah jatuh dari motor. Ya ngomongnya artinya tuh mengafirmasi diri, semua yang terjadi itu tantangan. Saya ingat Pak Romi Zaka, waktu saya ketemu ya, kan Pak Romi Zaka ngomong begini, saya baru sadar Pak Ari, dulu waktu saya ngejar LC, ternyata tempat saya lewat dulu kuburan. Tapi dulu enggak ingat katanya, karena yang dia tahu LC. Sampai dulu, saya ingat Bapak dan Ibu, zaman kita dulu, waktu semua kita jalan luar biasa, yaitu
Di stop polisi itu enggak ada yang takut member. Karena mikirnya, ini tak presentasi, ini gitu semuanya. Ya, jadi sampai mereka tuh ngomong kasat lantasnya, anggota enggak ada yang mau katanya urusan dengan member Keling katanya. Ya, kita akan kembali ke masa kejayaan itu ya. Insya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berikutnya. Jadi mulai sekarang kalau Anda kepingin omset, Anda kepingin LC, perbesar. Ya, naikkan jumlah aplikasi dengan cara presentasi. Di belakang kepala Anda harus Anda punya. Presentasi ini tidak semata-mata untuk new apps, tapi untuk pengembangan diri. Latihan bicara. Anda bayangkan kan, suatu saat kan Anda jadi saya. Latihannya kapan? Ya pada saat presentasi itu. Banyak yang ngomong, Pak kok ngomongnya kayak enggak stop-stop. Iya, tiap hari ngomong kan. Nah, tapi kalau Anda terus melakukan, karena kita ini kan hanya menceritakan apa yang kita lakukan, masa salah gitu. Ya, jadi tenang saja. Ya, tuh perbanyak home meeting. Nah, siapa yang sudah ada jadwal home meeting dalam seminggu ini? Tolong angkat tangan. Nah, banyak yang belum, ya. Anda harus punya jadwal home meeting. Nah, saya ingatkan, ingat duplikasi. Jadi waktu home meeting, Anda kasih contoh downline Anda, mungkin 2 kali, 3 kali. Berikutnya kasih kesempatan downline Anda yang presentasi. Ingat ya, kata-katanya upline menemani downline. Jangan dibalik. Downline menemani upline. Jadi asal sedikit-sedikit plan, upline aja plan. Lebih mantep. Loh, pasti lebih mantep wong dia upline, ya kan? Begitu. Ya. Kapan mau naik gitu. Siapa yang kepingin terus selama ini begitu. Awalnya sudah pede, begitu sudah saat on-nya plan, kayaknya upline aja lebih mantep, ya kan gitu. Jadi saya ingat dengan doa, begitu ada ustadz kita selalu ngomong, kayaknya Pak Ustadz aja yang doa. Kenapa? Saya nih kayak kurang mantep gitu ya kan ya. Jadi bukan begitu. Karena kita ini kan estafet ya, kepemimpinan itu diambil alih. Dan yang jadi upline harus sabar pada saat si downline nih ngomongnya salah. Lo memang baru pertama. Jangan nanti kamu itu ngomongnya kok salah. Ya, wajar aja salah gitu. Ya kan? Kadang-kadang yang jadi upline yang juga enggak tahan kan? Aduh, gitu kan. Itu saya sering tuh kalau home meeting itu begitu downline yang bicara, dia duduk gitu, begitu salah. Kelihatan. Gitu ya. Rasanya gemes banget. Ya biar aja. Akhirnya prospek tahu kalau salah. Gitu. Saya punya pengalaman dulu di mana? Di Tasik. Ya, orang Sunda kan. 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama udara. Kedua air. Ketiga cai. Katanya. Ya bahasa Sunda cai itu air juga. Ya kan? Join juga orangnya kan ya. Jadi Anda tidak usah takut gitu ya. Belajar dari kesalahan dan insya Allah kesalahan ini yang membuat kita matang ya. Oke, berikutnya ya. Yang kedua langsung follow up. Ya, jadi pertama tadi presentasi, jam terbang dari presentasi ini akan meningkatkan. Yang berikutnya follow up. Ya itu salah satunya kan kita kan pada saat follow up itu kita ngapain gitu. Pasti kalau Anda mau follow up kita kan berpikir, saya mau apa? Saya mau apa? Tanpa Anda sadari, ini belajar. Gitu. Awal-awal Anda follow up, biasanya berhasil atau gagal? Gagal. Kenapa kira-kira? Pertama, karena kita kurang percaya diri. Yang kedua, kita nih banyak ngomong, tidak banyak dengar. Karena yang di bayangan kita, waktu mau datang ke rumah prospek atau downline tadi, iki klorofil 2. Itu yang ada di kepala kita. Ternyata dia lagi tidak mau beli klorofil, dia itu mau nanya gamat. Tapi karena Anda nih tadi bawanya klorofil, ngomongnya, klorofil nih Pak, klorofil. Dia tuh sebenarnya mau ngomong gamat gitu. Makanya di follow up itu kita belajar mendengar. Semakin tinggi orang, maka semakin banyak dia mendengar. Makanya telinga 2, mulutnya 1. Ya, nah ini follow up itu penting. Pertama, orang baru itu dia sebenarnya mau jalan, tapi dia belum tahu mau ngapain. Makanya harusnya kalau kita follow up, orang tuh ditanya dulu. Kalau zaman-zaman dulu Anda ingat ya, 5 menit pertama, basa-basi, nanya kabarnya gimana. Ada yang kadang-kadang ngomongnya, wah ibu bagus pakai baju itu. Biasanya dia malu. Baru yang kedua, kira-kira ibu kenapa tertarik join Keling? Itu dulu yang ditanya. Kalau dia sudah ngomong, orang tua saya sakit, saya kepengen dia sembuh. Tek. Memang itu, jangan dulu Anda ngomong, Bu, ibu harus hadir PSM.
Ya kan enggak lucu ya kan? Karena kita kebenaran mau follow up, mau mempromosikan acara PSM. Apalagi sekarang nih, kan mau anniversary. Anda tanya, Ibu kenapa join Keling? Itu, dia ngomong, orang tua saya sakit, saya mau dia sembuh. Bu, anniversary itu mantep. Loh apa hubungannya, ya kan? Nah makanya tanpa Anda sadari gitu. Jadi Anda berlatih dulu. Begitu dia ngomong kesehatan, oh begitu Bu. Jadi gimana? Anda bantu dia untuk benar-benar merawat orang tuanya dengan baik. Dengan begitu, nanti kepercayaannya ke Keling tumbuh, percaya diri dia terhadap produk juga tinggi. Dan Anda belajar menservis. Ingat ya, di dunia marketing itu yang tersulit adalah menservis. Menjual itu sepele. Menservis dengan baik itu sulit. Kan banyak orang begitu laku produknya dia merasa, wah luar biasa. Yang penting itu ingat, Keling ini produknya repeat order. Jadi keberhasilan Anda menservis pelanggan, keberhasilan Anda menservis orang baru, itu menentukan bisnis Anda berikutnya. Paham maksudnya? Ya, jadi ini yang penting. Jadi begitu dia ngomong, saya cuma mau menyembuhkannya, sudah sembuhkan dengan benar. Dan kalau itu sudah sembuh, Anda tidak usah ngajak dia jalan sendiri. Karena mulutnya akan kemana-mana. Ibu saya sembuh, ibu saya sembuh, ibu saya sembuh. Dan dia jadi tim tanpa Anda dorong-dorong. Ya, dan itulah pentingnya follow up ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, dua hal ini, presentasi dan follow up ini dia akan menaikkan postur. Ya, menaikkan postur kita. Semakin banyak dan semakin sering Anda presentasi, itu akan membentuk sikap Anda. Itu akan menaikkan prestasi Anda. Ya, Anda bisa lihat sekarang kan, kenapa banyak orang yang peringkatnya lumayan tinggi, tahu-tahu berhenti. Rata-rata karena orang-orang intinya hilang. Dan dia tidak mampu membangun lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak ada postur, tidak ada peningkatan diri. Saya selalu ngomong begini Bapak dan Ibu. Dulu, waktu tidak ada downline saja buktinya kita bisa. Betul kan? Nah sekarang, kita sudah naik peringkat, kemampuan kita sudah naik, downline tadi pergi. Apa masalahnya dengan membangun baru? Kalau memang kapasitas kita sudah naik. Makanya orang ngomong, Pak, downline Bapak banyak yang berhenti. Tidak apa-apa saya bilang. Wong dulu tidak ada semua juga, kita jalan saja, tidak masalah gitu. Iya kan? Jadi kita bangun lagi. Ya, jadi untuk Anda yang memang baru, belum punya downline, apa masalahnya? Anda presentasi, Anda follow up, dia belum mau, yang penting kita sudah naik kapasitas. Ya, bentuknya begitu. Oke, yang berikutnya. Nah, temui banyak orang. Dengan Anda sudah membuat goal untuk presentasi dan follow up, maka mau tidak mau Anda harus datang ke tempat orang. Latihan senyum. Ya, kalau dulu beberapa orang di sini saya lihat senyumnya masih agak susah ya. Ya, mungkin masih baru, tapi saya agak bingung, kalau yang sudah join setahun, senyum masih susah. Pasti jarang presentasi. Apalagi follow up. Kalau Anda follow up, mukanya kereng kira-kira yang di follow up ini gimana gitu ya kan? Nah, kita sudah senyum aja, dia enggak ikut kok. Iya kan? Nah jadi latihan. Ketemu orang. Makanya saya sering, kalau Anda ketemu saya dulu, wah, ya wibawa kan? Kalau enggak wibawa kayaknya enggak keren. Padahal apa gitu, ya kan? Lebih bagus kalau kita banyak senyum. Makin tinggi Anda, ya prestasi Anda, status Anda, makin ramah Anda, makin jempol. Ya kan? Itu intinya, ya. Oke, yang berikutnya. Ya jadi Keling ini kan bagus, produknya bagus, marketing plan-nya bagus, manajemennya oke. Sudah macam-macam lah yang dilakukan. Tapi orang kan tidak tahu kalau kita tidak tunjukkan. Ya ibaratnya kan begini. Manajemen itu Pak Razi dan tim, ini ada pohon mangga. Sudah digoyang pohon mangga itu, akhirnya buahnya jatuh di mana-mana. Kalau tidak diambil kan busuk. Betul kan? Nah harus ada yang ngambil, harus ada yang ngupas. Itu pekerjaan kita. Keling sudah pakai viral marketing. Orang tahu dari mana kalau kita tidak ngomong. Keling ada produk baru, ada ketupat, ada kolagen. Kalau kita tidak ngomong, kan sering kita ketemu. Oh ternyata Keling itu tidak cuma omega. Sering enggak ketemu begitu? Oh ternyata Keling itu ada kaos kaki. Benar enggak? Karena dia pikir
Keling itu punya cuma klorofil. Betul enggak kira-kira? Apalagi kalau kita ngomong online. Jangan-jangan Anda sendiri masih opo itu online, betul kan? Nah, itu. Jadi kenapa kita harus presentasi itu? Ya, yang berikutnya promo-promo acara itu dilakukan pada saat home meeting, pada saat kita group meeting, pada saat presentasi itu. Ya, karena kita kadang ngomong, Pak, kenapa downline saya enggak mau datang? Karena kita cuma mengundangnya pada saat acara by phone. Akan berbeda kalau Anda ngajak datang itu pada saat Anda lagi di rumahnya, pada saat home meeting atau pada saat group meeting. Ya, kedekatan ini. Anda bisa cerita, semua yang dia tanya Anda bisa jawab. Ya kan? Kira-kira menurut Anda menghandle downline ini susah apa gampang? Susah. Nah, kira-kira begitulah perasaan upline Anda terhadap Anda. Paham maksudnya? Ya? Karena bisnis ini kan duplikasi. Jadi begitu Anda, kok susah ya downline saya nih. Nah, upline Anda juga ngomong, kok susah? Ya begitulah, ya kan? Dan ini yang membuat kita, kalau Anda sudah bisa mengatasi downline yang paling susah, apalagi ketemu yang gampang-gampang kan? Tapi kita nih selalu berdoanya, ya Allah, cobalah dikirim yang enak-enak gitu. Kan enggak ada begitu, betul kan? Allah kirim dulu yang agak susah-susah dikit gitu. Karena ayatnya begitu kan? Inna ma'al yusri yusra. Bukan terbalik. Dimudahkan dulu baru nanti datang kesulitan. Enggak begitu. Yang sulit-sulit dulu baru dia akan datang yang mudah. Ya kan? Yang sudah ngalami senyum-senyum aja. Saya lihat beberapa orang yang ngalami. Bener Pak. Iya ya. Dulu kok angel-angel ya kan? Setelah kapasitas Anda naik, begitu dikirim yang mudah tadi kan Anda tinggal jalan gitu. Itu maksudnya, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan kan? Produk, melayani pelanggan. Anda harus punya pelanggan Bapak dan Ibu. Apapun peringkat Anda. Ya, melayani pelanggan. Contoh nih, bonus sudah 20 juta, kan tidak ada masalah keluar 3 juta. Bukan, masalahnya Anda harus tetap on the track. Karena Anda harus melatih orang kan? Contoh Anda sudah emerald misalnya, bonus sudah 6 juta. Saya lihat kan banyak yang begitu. Terus Anda sudah berhenti melayani pelanggan. Begitu Anda harus membimbing orang baru melayani pelanggan, Anda bingung. Apalagi Anda sampai ngomong, oh saya enggak melayani pelanggan. Kan bonus saya sudah 6 juta, saya tinggal beli saja. Loh, downline aja jadi bingung. Loh, kok dulu yang di atas panggung enggak ngomong begitu? Akhirnya bingung dia. Ini ngomong A, yang ini ngomong B. Dia enggak jalan. Ya, duplikasi itu kita baru bisa menduplikasikan kalau yang kita lakukan sudah benar. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi duplikasi sistem. Ya. Siapa yang di dalam grupnya itu sudah misalnya sampai 4 kedalaman terjadi home meeting yang cukup rutin lah ya. Ada enggak kira-kira di ruangan ini? Ada ya. Nah, jadi artinya A melakukan kepada B. Kemudian kan B melakukan kepada C dengan bimbingan A. Kemudian C kepada D dengan bimbingan B dan A. Ini kan harus terjadi. Ya, nah makanya penting membangun kedalaman itu dengan cara melakukan duplikasi yang benar. Saya sering ngomong begini, bedanya kita menjalankan Keling ini dengan Anda bekerja di kantor atau dimanapun tempat Anda kerja. Kalau di tempat Anda bekerja, Anda sudah bisa melakukan itu sudah cukup. Tapi di bisnis yang diduplikasi seperti Keling ini, kalau Anda memang mau pensiun, passive income, Anda harus bisa mengajar, sampai orang yang Anda ajar, bisa ngajar. Paham maksudnya? Nah makanya, sering ada kata-kata begini, Pak saya sudah pernah datang ke acara itu. Atau ngomong begini, saya sudah hafal Pak, kalau namanya BOP. Iya, Anda sudah hafal. Mungkin Anda sudah bisa jadi pembicara. Persoalannya, downline Anda belum bisa. Untuk itu kenapa Anda harus hadir. Ngasih contoh kepada downline bahwa apapun peringkatnya, dia tetap harus hadir di acara itu. Sampai Anda lihat, downline Anda yang terbawa serius, sudah bisa jadi pembicara dan ngomongnya benar. Ngerti maksudnya? Ya, jadi kalau Anda yang sekarang terlibat di case system, saya rutin Pak di case system. Iya. Pertanyaannya, di 3 leg Anda ada enggak orang yang terlibat aktif di case system ini? Belum Pak. Itulah kenapa Anda harus tetap datang dan tetap jadi tim inti di case system. Ya, karena apa? Kalau Anda enggak aktif, tahu-tahu Anda ngomong downline Anda,
kamu jadi panitia. Dia langsung nunjuk, Bapak enggak. Betul kan? Oh saya beda. Bedanya apa? Kecuali Anda sudah CA. Dulu iya, Anda bisa ngomong gitu. Dia ngomong, kayaknya platinum saja belum, kok enggak jadi panitia. Dia tanya, sudah pensiun Pak? Oh sudah, oh, pantas enggak naik-naik peringkat. Akhirnya kan begitu, betul kan? Jadi artinya Anda terus harus lakukan ini. Anda hadir di BOP dan tidak cuma hadir. Karena Anda harus memberi contoh sampai ke bawah. Ya, bisa dipahami ini. Jadi jangan pernah ada kata-kata, saya sudah pernah Pak ikut itu. Iya. Tapi kan berbeda. Posisinya berbeda. Oke, yang berikutnya. Ini sudah tidak bisa ditawar. Kaset, CD, dan kaset, CD, buku ini, sekali lagi, bukan cuma untuk Anda. Mungkin Anda sudah baca 4 kali, 5 kali. Persoalannya adalah grup Anda bagaimana? Supaya frekuensinya sama. Ya saya ingatkan. Sekarang ini kan agak jarang ya, di grup meeting juga diomongkan. Berapa orang di grup yang langganan kaset? Jarang ya? Betul kan? Promosi kaset gitu. Waktu grup meeting, Anda harus sudah dengar kaset ini. Kalau zaman-zaman dulu kan, kadang-kadang kita grup meeting tidak ngomongin apa-apa. Cuma setel kaset aja, ayo dengerin bareng-bareng. Karena kebetulan si Upland ini nggak begitu bisa ngomong. Ya daripada ngomong susah-susah, yang kan mau bahas misalnya teknik mengundang. Ya kan? Anda ngomong panjang-panjang, udah. Kaset Pak Andang, setel aja. Bapak dan Ibu, hari ini kita mau belajar teknik mengundang. Mari kita sambut Royal Crown Ambassador Andang Priadi. Udah Anda dengarkan kaset itu. Iya kan? Banyak yang langganan kaset, tapi tidak banyak yang mendengar. Ya, apalagi kalau baca buku. Nah, tapi saya juga pesankan untuk para upland. Orang baru jangan sudah dikasih 8 buku, kebanyakan. Ya saya jujur lah, saya pribadi dulu disuruh baca buku ini males gitu. Udah bertahun-tahun saya tidak baca buku. Karena merasa sudah pinter tadi kan. Ya sudah ikut training macam-macam. Begitu disuruh baca buku, sekretaris saya panggil. Coba kamu baca dulu lah, nanti kesimpulannya kasih saya gitu ya kan. Tahu-tahu join Keling, baca lagi gitu. Nah apalagi Anda dapat orang, maaf ya, misalnya tahu-tahu dia pekerjaannya debt collector, Anda suruh baca buku kan. Judulnya sih bagus. Bukunya contoh yang bagus karena otak kiri, otak kanan, ya kan? Dia mikir otak kiri, otak kanan. Udahlah. Artinya ya terlalu rumit gitu. Ya, pelan-pelan Anda ajak pelan-pelan gitu. Kalau Pak Santoso ngomong kemarin itu, apalagi Anda baru kenal downline Anda itu gitu. Jadi bersahabat dulu, yang penting dekat dulu, bro, yang penting akrab dulu, bro, gitu saja. Main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, makan kuaci, makan es krim bareng. Yang penting Anda datang, dia udah enggak mau nolak gitu. Anda tawarin pakai sabun dulu gitu. Kalau dia enggak punya kopi, Anda bawa kopi, minum dulu. Bila perlu, 1 kopi durian itu seduh, setengah-setengah minumnya, enggak apa-apa. Yang penting akrab dulu. Ya, oke. Selanjutnya, ini bukti bahwa, contoh ya, teman-teman yang di Malaysia itu dulu Pak Widodo, beliau cerita, jadi sebelum beliau datang, kaset dikirim, buku dikirim. Beliau mengatakan begini, oke, nanti saya datang bulan depan, tapi pastikan dulu, kaset ini sudah didengarkan oleh 30 orang. Dan nanti saya mau meeting dengan yang sudah dengar kaset. Ya, kita agak jarang ya sekarang. Karena kita sudah jarang pakai alat. Ya, jadi mulai sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Ya, karena ya, karena ada langkah baca buku, dengar kaset, hadir ke pertemuan. Hadir pertemuannya oke, tapi kita sudah lupa membudayakan kaset ini. Ya, bisa dipahami ini? Oke, yang berikutnya, beberapa daerah yang jadi itu, mereka gila-gilaan kaset. Nah itu, Senior Crown Ambassador Agus Supriyadi. Mereka kaset. Kalau saya lihat teman-teman Malaysia itu, saya lihat Pak Crown Ambassador Executive Leaders Club, Pak Ansori, itu ngirim kaset itu 100 ke Malaysia ngirimnya. Kita kan tidak perlu. Pastikan ada alat di tas Anda. Tapi jangan lupa, sebelum Anda mempromosikan, Anda sendiri dulu harus sudah dengar. Nanti setelah mendengar ini, kemana-mana bawa kaset. Ya kita sendiri ternyata belum dengar. Ya kan di grup sekarang kan Pak Henry, biasanya, selamat pagi leader sekalian, pagi ini mari kita mulai hari dengan mendengarkan kaset ini. Kita budayakan lagi. Karena ini termasuk yang saat ini sudah mulai kurang ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Hadir pertemuan itu Bapak dan Ibu,
auranya ya, environment-nya. Orang yang berbeda, ngomong hal yang sama, itu bisa jadi berbeda. Karena kita belajar per orang itu berbeda. Dan masing-masing kita karena kita berbeda. Ingat tadi, untuk menaikkan kapasitas diri, kita harus sering ketemu dan sering mendengar orang yang berbeda. Sehingga ilmu kita juga berbeda. Ketemu ini, kita bisa begini. Ketemu ini, kita bisa begini. Sesuai dengan kebutuhannya. Oke, yang selanjutnya, ya, product knowledge. Jadi kalau Anda sering presentasi, Anda follow up. Karena tadi, waktu follow up kan orang beda-beda. Tahu-tahu dia ngomong, Pak, kalau orang diabetes itu, nah, awalnya Anda tidak tahu kan diabetes itu gimana, Anda belum pernah jual, Anda belum pernah nangani. Cuma gara-gara entah prospek, entah downline tadi nanya, minimal Anda nanya plan. Kalau diabetes gimana? Benar nggak? Akhirnya tanpa Anda sadarin, Anda bayangkan kalau setiap hari Anda follow up. Kan ilmu ini semakin lama tanpa Anda baca. Apalagi Anda sudah pernah pakai produk. Ya kan konyol contoh. Semua downline nanya Riden. Anda menjawab, Anda sendiri belum pernah pakai. Konyol ini kan. Kalau Anda makan Riden tuh nanti begini, murus-murus segala macam. Ternyata Anda belum minum. Tapi kalau Anda benar-benar sudah minum, insya Allah jawabannya pasti sudah benar. Ya kan? Bahkan mungkin Anda tidak perlu nanya-nanya gitu. Ya, tapi kayaknya member Keling aktif yang minum Riden ini tidak banyak ya. Padahal Riden itu untuk detox produk yang terbaik. Nah, kita belum minum, rugi kita kan? Kita nawarkan produk yang terbaik, kita belum minum. Kalau Anda belum punya duitnya ya tidak apa-apa. Tapi yang sudah punya uang, belum minum, Anda sudah kehilangan satu kesempatan emas menjual Riden. Apalagi menjual spirulina. Padahal tidak mahal-mahal amat kan spirulina itu. Ya, cuma memang jatuh mahal kalau Anda hitung satuan. Tapi kalau Anda bisa jual spirulina, BV-nya besar, harganya murah. Repeat ordernya cepat. Ya oke, selanjutnya. Saya mengemukakan begini. Yang pertama, Anda mesti sadar, kita ini harus naik kapasitas diri. Dan cara naik kapasitas diri di bisnis ini, bekerja. Apa pekerjaan kita? Ya presentasi. Presentasi, follow up, demo produk, makan produk, mendatangi orang. Pak, datangin orang itu penting loh. Ya, wong bisnis kita memang harus ngomong kan. Kalau enggak ngomong gimana? Anda mulai harus naik. Salah satunya adalah ya belajar. Sekarang kan dunia berubah. Pesan Pak Razi kepada saya di Rekok kemarin. Nah, dia kan ngomong saya, Ri, kamu mesti ajarkan downline itu semua untuk melek teknologi. Ya padahal saya juga tidak terlalu paham sekarang, beliau juga sama. Tapi minimal kita ajarkan. Saya pesan kepada Pak Taufik, kepada Pak Arif. Mungkin sekarang setiap kita turun, kita mulai mensosialisasikan bagaimana menjoinkan orang dengan online. Siapa yang sudah pernah coba? Ya, nah Anda harus coba karena kan apalagi kita tinggal di daerah-daerah kan. Mau ke stokis kan cukup jauh. Sementara Anda bisa menjoinkan posisi Anda lagi di Muncar pun Anda bisa. Posisi Anda misalnya lagi di Balung, Anda bisa menjoinkan. Kemudian bisa belanja online sekarang. Anda bisa, teman Anda ada di Papua, Anda belanja online, nanti kantor pusat yang ngirim ke Papua. Daripada Anda seperti dulu, Anda belanja ke stokis, Anda packing sendiri, terus nanti Anda kirim sendiri. Apalagi ngomong begini, udah nanti pergi saja ke stokis di sana, belanja, dia datang ke sana, tahu-tahu ada orang baik yang nawarkan. Akhirnya diprospek oleh orang di situ. Gigit jari, betul kan? Ya ini kan tidak bisa dihindari. Padahal Anda sudah bisa dengan cara yang online tadi. Ingat, dia sudah nelpon Anda, sudah bagus. Tapi Anda ngasih dia kerjaan. Udah pergi aja ke stokis. Iya kan? Dia ngikut, dia pergi ke stokis. Bisa jadi leader setempat itu yang nawarkan join sama dia. Bisa jadi teman Anda yang ngomong, udahlah Pak, kalau gitu saya join dengan Bapak saja. Nah, dia sebagai orang baik, dia ngomong begini, ya enggak apa-apa, daripada kan teman Bapak kan jauh. Nanti bimbingnya susah. Kalau sama saya, kita bisa ketemu setiap hari. Teman Anda mikir, iya ya, katanya. Betul kan? Kenapa kejadian begitu? Karena kita tidak mau repot.
Nah, iya kan? Begitu itu kita marah, ya enggak bisa bro, jangan marah-marah gitu loh, ya kan? Anda mau hasil, Anda harus kerja. Ya? Salah satu kapasitas diri, Anda harus mau belajar teknologi. Semua pegang handphone. Kenapa tidak kita manfaatkan? Menjadi jutawan, ya dengan mau klik gitu. Upline Anda siap membantu. Oke? Ya, mari kita naikkan kapasitas diri kita semua. Saya yakin kepercayaan Anda terhadap Keling sebetulnya sudah cukup, betul kan? Nah, tinggal kapasitas dirinya dinaikkan, manfaatkan semua fasilitas yang ada, manfaatkan semua teknologi yang ada. Insya Allah, mungkin 2017, kita di ruangan ini, Anda semua akan menjadi Leaders Club dan bahkan Crown Ambassador. Ya, sukses untuk kita semua. Ya, saya minta Anda berdiri dulu semua. Ya, kita biasakan ini. Anda dengar lagu itu, ya, kita tutup, kita satukan, kita review sebentar. Apa yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, kita review sebentar, kita ingat-ingat. Anda fokus, Anda dapatkan intisari dari apa yang sudah kita dapat tadi. Kemudian bersama-sama, Anda ingat impian-impian Anda ingat orang tua Anda ingat anak Anda, istri Anda, suami Anda ingat keluarga besar Anda. Dan afirmasi dalam hati. Dan Anda berjanji di dalam hati, Anda akan memberikan yang terbaik untuk keluarga Anda tercinta. Anda akan berikan yang terbaik buat mereka dan Anda akan berjuang sekuat tenaga. Anda siap saudaraku? Anda siap berjuang yang menjadi yang terbaik? Anda siap untuk membuat keluarga Anda bahagia? Anda angkat tangan Anda angkat ke atas. Dan kita berteriak bersama-sama, aku bisa! Aku bisa! Aku pasti bisa! Selamat berjuang saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Keling, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Keling, your global lead. Untuk masa depan yang gemilang.